Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Parakasi dan di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang saya buat. Dalam aplikasi ini saya membuat sebuah aplikasi yang dimana di dalamnya terdapat basis data, yang mana data-data tersebut bisa kita input, kemudian kita bisa hapus juga. Nama dari aplikasi ini adalah aplikasi biodata mahasiswa, di mana kita nanti akan menginput data-data dari mahasiswa seperti NPM, nama, kemudian alamat tempat tinggal, kemudian dari suku bangsa mana, dan kemudian ada juga jenis kelaminnya. Setelah itu nanti akan bisa disimpan, kemudian bisa dilihat datanya. Nah, kemudian di dalam lihat datanya, di situ kita bisa menghapus data tersebut, kemudian kita bisa menggantikan dengan data yang lainnya, data mahasiswa yang lain. Oke. Jadi di sini adalah tampilan awal dari aplikasi yang saya buat. Di sini kita mulai dari desain di sini saya langsung codingan. Saya pakai linear layout, kemudian terdapat juga widget. Di widget ini saya pakai match parent, kemudian layout height juga saya pakai match parent. Kemudian ada padding bottom. Padding bottom di sini activity vertical margin. Kemudian ada padding left sebanyak 10 dp, kemudian padding right sebanyak 10 dp juga, dan terakhir padding top sebanyak 16 dp. Kemudian orientationnya saya pakai vertikal agar lebih mudah ketika kita lihat di HP nanti. Kemudian di sini kita lanjut pada desain widget. Di desain widget sini terdapat seperti biasa, terdapat layout widget, widget, kemudian layout height. Di sini untuk widgetnya saya pakai match parent, kemudian pada layout height saya pakai warp content. Kemudian pada edit text di sini terdapat ID, kemudian widget, height, kemudian input type, dan terakhir hint. Oke, jadi pada ID di sini untuk edit pertama kita masukkan npm ya. Jadi kita ID, kemudian edit text npm. Kemudian pada widget di sini kita pakai match parent. Kemudian pada height juga kita pakai warp content. Dan di sini karena npm pada Universitas Khairun ini menggunakan angka, jadi di sini kita input type yaitu number, atau dalam Indonesianya yaitu angka. Kemudian terakhir hint yaitu npm. Selanjutnya pada di sini kita buat namanya. Kita desain namanya seperti di atas, widget, match parent, kemudian high warp content. Kemudian pada edit text di sini sama seperti di atas, kita masukkan ID textnya yaitu nama, kemudian widgetnya match parent, height-nya warp content, kemudian input type-nya karena ini nama jadi kita pakai text keyword, kemudian hint-nya kita taruh dengan nama. Selanjutnya pada alamat kurang lebih sama seperti kita membuat nama, karena di situ menggunakan abjad, jadi sama saja. Terakhir pada hint-nya kita pakai alamat. Kemudian di sini text view-nya. Di sini terdapat margin left sebanyak 3 dp, kemudian terdapat juga layout margin top sebanyak 16 dp, kemudian untuk widget sama height-nya seperti di atas kita pakai match parent sama warp content. Kemudian text appearances. Nah, di sini kita pakai Android ATR atau text appearance medium. Di sini untuk masuk ke jenis kelamin.
text view ini kita masuk pada jenis kelamin. Selanjutnya kita buka radio group, yang dimana radio group ini di sini untuk di sini saya buat pada jenis kelamin, penentuan jenis kelamin. Di sini terdapat jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, di sini yang pertama adalah kita buat radio kelaminnya dulu. Radio, kalau dalam bahasa pemrograman, radio seks. Di sini ID-nya kita masukkan radio seks, kemudian layout width-nya kita masukkan warp content, kemudian pada layout height kita masukkan warp content juga. Pada radio button yang akan kita klik nanti, yang bentuknya nanti akan seperti ini, bulatan, yang dimana kita akan bisa memilih antara laki atau perempuan. Nah, di sini untuk teksnya kita pilih lah, kita tulis laki untuk pertamanya. Kemudian yang kedua kita akan tulis dengan perempuan. Ya, nanti bisa pada aplikasinya bisa diklik untuk pembedaan mahasiswa itu laki-laki atau perempuan. Kemudian di sini untuk kemudian di sini text view ini untuk kita mengetahui tentang suku. Suku di sini yang saya ambil adalah suku Ternate, kemudian ada suku Jawa, ada Makian, ada Kiowa, ada juga dan lain-lain. Lumayan banyak yang saya masukkan. Tidak terlalu banyak, cuma ya lumayan lah. Ya, jadi di sini terdapat layout margin left sebanyak 3 seperti di atas. Kemudian ada margin top 16 dp, kemudian layout width margin mat parent, kemudian layout height adalah warp content. Kemudian untuk text appearances kita pakai appearances medium. Kemudian teks dengan suku, teks suku. Oke, di sini juga ada spinner. Di sini kita masukkan ID-nya suku. Kemudian layout width-nya match parent, kemudian height-nya warp content. Kemudian layout margin button yaitu 8 dp. Kita masukkan juga layout margin top 8 dp. Dan untuk entries ini adalah suku. Kita tulis dulu array salah suku. Kemudian pada button, yang mana button ini nanti untuk menyimpan dari data-data yang telah kita input tadi. Nah, jadi pertama yaitu kita masukkan ID, kemudian button daftar, kemudian layout margin top sebanyak 10 dp, kemudian width match parent, kemudian layout height warp content, kemudian teksnya yaitu simpan. Kemudian yang kedua di sini adalah untuk kita melihat data. Nah, lihat data di sini di mana kita akan melihat data-data yang tadi kita input. Oke, di sini ada ID, kemudian width, kemudian height. Ini kurang lebih sama seperti yang di atas. Width-nya pakai match parent, kemudian height-nya warp content. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk ke main activity Java. Nah, mari. Oke, di sini kita masuk pada public class main activity extend up compat activity. Di sini terdapat public class final. Public class final ini string URL, kita pakai apa namanya? Kita pakai link. Kemudian di sini juga terdapat private. Private di sini ada radio button yang dimana akan kita panggil. Radio button ini radio button untuk pemilihan jenis kelamin. Jadi nanti pas ketika kita menginput data, di situ kita bisa memilih antara jenis kelamin kita yaitu laki-laki atau perempuan. Kemudian di sini juga terdapat private progress dialog progress. Selanjutnya di sini adalah pemilihan dari ID-nya
yang tadi. Di sini kita akan mengkonekkan yaitu ID dari suku, spinner suku, kemudian sama juga pada ini bind view. Di sini kita masukkan radio sex yang mana adalah jenis kelamin, kemudian ada edit text npm, kemudian ada edit text nama, dan juga edit text alamat, yang dimana ini semua nanti akan berfungsi pada aplikasi nanti. Ini kita akan mengkonekkan agar suku ini bisa kita pilih, jenis kelamin bisa kita pilih, kemudian edit text npm bisa kita input, kemudian nama juga bisa kita input, kita ketik, kemudian alamat juga nanti bisa kita ketik atau kita input. Kemudian di sini adalah daftar, yang dimana nanti ketika kita mengklik daftar akan muncul data-data kita yang kita input atau dia akan loading. Nah, di sini ketika prosesnya berjalan dengan tidak lancar, maka progresnya akan false, kemudian dia akan loading. Nah, loadingnya ini akan sangat lama karena akan nanti kalau terjadi kesalahan gitu. Kemudian di sini kita mengambil data dari edit text. Nah, ketika kita mengedit teks nanti pas di dalam lihat data terdapat nanti adalah npm nama alamat kita yang akan muncul. Kemudian di sini selanjutnya yaitu mencari ID dari radio button. Nah, radio button ini tadi yaitu suku, kemudian jenis kelamin, yang dimana nanti kita akan setelah kita memilih kemudian masuk ke lihat data, di situ akan muncul jenis kelamin kita dan juga suku kita. Nah, selanjutnya di sini ada register API sama dengan retrofit.create dalam kurung register API.class. Nah, di sini kita call atau kita panggil value call sama dengan API.daftar. Nah, di dalam daftar sini ada npm nama, alamat, jenis kelamin, dan suku. Kemudian ada callback. Di sini call.nqw dalam kurung new callback value. Nah, kemudian pada public void on response terdapat call value call, kemudian response value response. Nah, di sini string value sama dengan response.body, kemudian dalam kurung titik get value, kemudian kita dalam kurung lagi. Kemudian di sini juga terdapat string message di sini sama dengan response.body sama seperti di atas, kemudian .get message. Di sini kemudian ada progress hide. Di sini kita pakai jika maka, if else, value.calls dalam kurung 1 edit npm, text npm, kemudian next text, kemudian di sini juga ada edit text nama dan alamat. Kemudian ada toast.makeText dalam kurung content main activity .this message toast.length underscore short titik atau .show. Else-nya toast.makeText dalam kurung konteks main activity .this message toast
dot leg underscore short dot show. Oke, kita lanjut. Di sini kemudian pada public void on filer. Di sini di program ini jika nanti di aplikasi ini kan nanti kita akan menggunakan internet untuk melihat data kita. Nah, di sini ketika internet kita tak terhubung, maka nanti akan muncul teks jaringan error. Begitu. Jadi untuk aplikasi ini kita harus menggunakan internet. Nanti untuk pemasukan internet nanti kita pada Android Manifest, di mana di situ kita mengaktifkan fungsi internet, dan jika ingin menggunakan WiFi kita masukkan juga fungsi WiFi-nya. Oke, di sini start activity class, kemudian ada protected void on create bundle save instead stage, kemudian super dot on create save instance state, kemudian ada set content view dot r dot layout dot activity dot main, kemudian button knife dot blind target this untuk mengkonekkan activity mainnya. Nah, sekarang di sini bagaimana cara kita mengaktifkan jaringan, mengaktifkan internetnya. Nah, di sini kita pergi ke main ini Android Manifest, di mana kita pakai ini use permission Android name Android permission dot internet. Nah, di sini jika kita hanya menggunakan paket data, nah di sini kita aktifkan ini. Dan jika kalau kita menggunakan WiFi, kita harus pakai fitur tambahan yaitu Android hardware dot wifi. Seperti itu. Kemudian ini aplikasinya, allow backup true. Kemudian di sini juga ada image, string, app name, kemudian true juga. Kemudian di sini ada main activity dan lain sebagainya. Di sini juga ada pewarnaan yaitu color, kemudian di sini string yang mana akan penampilan dari aplikasinya nanti seperti biodata CRUD, kemudian di sini npm jadi seperti ini. NPM, kemudian nama, alamat, jenis kelamin, kemudian adalah laki-laki perempuan, simpan, lihat data, kesalahan jaringan, kemudian sukunya ada Jawa, Makian, Ternate, Bacan, Sanana, Kiowa. Ini pada string. Kemudian pada activity update. Nah, di sini activity update yang dimana nanti berfungsi untuk mengupdate dari aplikasi-aplikasi kita. Di sini yaitu untuk bagian pendesainannya ini kurang lebih hampir sama, cuma nanti bedanya yaitu bagian update. Nah, kemudian di sini juga ada update activity.java. Nah, di sini beda lagi. Di sini dimana kita akan membuat aplikasi itu di dalam data tersebut bisa kita hapus atau tidak. Nah, kayak begini. Nah, kayak ini. Nanti ketika kita menghapus terdapat muncul peringatan. Kemudian set message, apakah Anda ingin menghapus data ini? Jika iya, akan dihapus. Kemudian jika false, maka data tersebut akan tetap. Ya, mungkin di situ saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Wabillahi tunggu, belum. Belum. Di sini saya akan mencoba running, yang mana akan menunjukkan bagaimana tampilan dari aplikasi itu. Kita running. Kita coba running. Running lagi, dia agak sedikit lama bagian Gradle-nya. Kita tunggu saja. Tapi sebenarnya ini sudah sih, saya sudah sebenarnya sebelum mulai video saya sudah running dan ini hasilnya, tetapi kita coba running lagi. Oke. Kita coba running. Atau saya bisa langsung saja mungkin. Di sini saya bisa masukkan npm saya, yaitu 0735. Oh bentar, terminate. Kita install. Error 0, oke. Dan kita masuk. Oke, nah di sini ini tampilannya untuk npm-nya. npm-nya kita masukkan nama kita. npm kita 0735 1711 007 dengan nama m titik spasi Zulfikar spasi Parakasi. Kemudian alamat saya yaitu Tafure. Nah, kemudian di sini kita pilih laki-laki. Oke, kemudian suku Ternate. Nah, di sini kita tinggal simpan data. Simpan data, loading. Oke. Oh, tadi muncul sudah terdaftar, berarti nama saya sudah terdaftar karena sebelumnya memang saya sudah daftar. Kemudian sekarang kita lihat data. Ternyata nama saya sudah ada. Terus bagaimana caranya supaya kita menghapus datanya? Sini saya akan mencoba menghapus data saya. Kita klik, kemudian kita pilih ikon hapus, ikon tempat sampah, kemudian kita akan muncul peringatan apakah Anda yakin ingin menghapus data ini. Jika batal, maka datanya akan tetap. Jika hapus, maka data kita akan hilang. Berhasil dihapus. Kok masih ada luar deh. Kita coba lagi, kita hapus data saya, hapus. Oke. Data saya sudah terhapus. Dan jika kita ingin masukkan lagi, maka tinggal sini kita simpan dan kemudian lihat data saya sudah ada kembali. Oke, mungkin sampai di situ saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.